Shalom. Selamat hari Minggu, Horas Madihita Saluna. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai pada hari ini kita masih diberikan waktu untuk berkumpul melakukan ibadah minggu kita melalui multimedia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oleh karena itu, sudah masuk waktunya bagi kita untuk memulai peribadahan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memanggil kita untuk mengikuti ibadah di minggu ke-6 setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Dimuliakanlah Allah atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan untuk beribadah dan memberi persembahan kepada Allah. Karena itu, marilah kita beribadah hanya kepada Allah saja, memberikan persembahan kepadanya dengan sukacita, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya Tuhan Allah Tritunggal, bagimulah pujian dan persembahan kami demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita masuk ke dalam persekutuan yang kudus ini. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Allah Tritunggal dengan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 dan ayat 3. Dan di ayat 3 jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 111 ayat 1 sampai ayat 2. Yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, titah yang pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya.
titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimana firman Tuhan tentang hukum Tuhan itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat 1 sampai ayat 2. Di ayat 2, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang maha kasih kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami.
Ya Tuhan Allah, di dalam tatanan kehidupan yang baru ini, kami sudah bisa menjalani kehidupan kami sebagaimana biasanya. Dengan ketentuan, kami tetap menaati aturan yang telah ditetapkan untuk itu, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan di dalam sukacita yang daripadamu. Namun Tuhan, kami belumlah sepenuhnya pulih dari keterpurukan, banyaknya pengangguran, situasi perekonomian yang semakin sulit, jumlah yang sakit semakin bertambah, dan berbagai masalah kehidupan yang lain. Sekarang Tuhan, dari kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu, memohon pengasihan yang daripadamu. Kiranya Engkau berkenan menolong dan memulihkan kami. Janganlah biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami supaya hidup di dalam pengharapan bahwa Engkaulah yang menolong kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menolong kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang memberkati kami dan pekerjaan kami. Engkaulah Tuhan yang membebaskan kami dari berbagai pergumulan hidup, sebagaimana Engkau telah lakukan kepada bangsa-Mu Israel dari perhambaan di Mesir. Karena itu Tuhan, hendaklah kami setia beribadah kepadamu, serta menyerahkan persembahan syukur atas perbuatan-Mu, sesuai dengan berkat yang kami terima daripadamu, sebab Engkaulah yang mempercayakan semuanya itu kepada kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak beribadah dengan setia kepadamu. Seringkali persembahan yang kami serahkan tidak sesuai dengan berkat yang kami terima daripadamu. Tidak seperti janda miskin yang memberikan persembahannya dari semua yang ada padanya. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu. Janganlah kiranya Engkau mengusir kami dari hadapan-Mu. Jadikanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Dengarlah janji Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 189 ayat 1 dan ayat 6. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, yang tertulis dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 738B ayat 1 sampai ayat 2. Di ayat 2 jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk di minggu ini. Shalom, Horas Manita Saluhutna. Saya akan membacakan warta buat kita di hari Minggu ini. Warta Jemaat Pelayanan HKBP Delta Mas Resort Lipo Cikarang di Minggu ke-6 setelah Trinitatis tanggal 19 Juli 2020. Warta yang pertama, ucapan selamat datang beribadah. Majelis Jemaat HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan hari ini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-6 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah, dan topik minggu hari ini adalah ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Warta yang ketiga, jaga jarak secara fisik atau physical distancing. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan menahan diri untuk tetap berada di rumah, selain kegiatan yang sangat memaksa yang tidak dapat diwakilkan. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona segera dapat diputus dan kita tetap berdoa kiranya vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh warga jemaat HKBP Delta Mas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Warta keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui Hangouts aplikasi. Kegiatan PA Perempuan, kegiatan PA AMA, kegiatan PA Remaja atau Naposo, dan belajar katekisasi, dan kegiatan Rabu Gembira. Warta yang kelima, jemaat yang sakit. Marilah kita bersama-sama membawakan dalam setiap doa kita untuk kesembuhan saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan, yaitu Inang Nyonya Situmorang atau Inang Hotma Borusia Lagan dari Wik Hegar atau dalam pemulihan setelah operasi. Warta yang keenam, pengumpulan persembahan. Persembahan yang telah dikumpulkan dalam peribadahan yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing kiranya dapat ditransfer ke rekening Bendahara Huria, yaitu Bank Mandiri, dengan nomor 15606151502 atas nama Deliana Fibri Sinurat, dengan menginformasikan juga kepada Sintua Wiknya. Warta yang ketujuh, pertanyaan. Jumat tanggal 24 Juli 2020 jam 20, ibadah pertanyaan Wik dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga jemaat. Warta yang ke-8, gugu bulanan dan persembahan ibadah. Persembahan kebaktian minggu keluarga dan pertanyaan, begitupun dengan gugu bulanan, kiranya dapat ditransfer ke rekening Bendahara Huria, dan apabila ingin memberikan secara cash, dapat menyerahkannya kepada Sintua Wiknya. Mengingat operasional gereja kita tetap berjalan dan sebentar lagi
akan diperpanjang sewa pastori pada awal Agustus 2020 ini yang berjumlah Rp15.500.000. Kiranya kita semua dapat menyampaikan gugu bulanan kita dan persembahan ibadah kita yang mungkin belum disampaikan untuk dapat membantu dalam memenuhi biaya operasional gereja kita yang akan jatuh tempo. Warta yang ke-9, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan pada 1 minggu ini. Seperti dikatakan dalam Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Mereka yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dapat kita lihat dalam daftar jemaat yang berulang tahun. Yang pertama ulang tahun kelahiran Inang Mena Friska Boru Kutabalian tanggal 19 Juli lingkungan diaspora. Yang kedua Amang Saur Manguloi Manalu tanggal 22 Juli lingkungan Hegar. Yang ketiga anak kami Pauline Gresela Boru Lumbang Gaul tanggal 23 Juli lingkungan Hegar. Yang keempat Amang Hot Manahan Semanungkalit tanggal 25 Juli lingkungan Delta Mas. Yang kelima, anak kami Nadia Sela Boru Silitonga tanggal 25 Juli lingkungan Delta Mas. Yang keenam, anak kami Kenji Alparo Sitorus tanggal 25 Juli lingkungan Hegar. Yang ke-10, berita duka cita. Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 telah meninggal dunia ibunda tercinta dari Amang Situa Hutahayan atau Inang Opung Rumodang Boru. Keluarga berangkat ke Dolok Sanggul pada hari Jumat tanggal 17 Juli. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Untuk laporan keuangan Huria dapat kita lihat sebagaimana telah ditampilkan di layar ini. Apabila ada penulisan nama, jumlah, ataupun tanggal, mohon kiranya agar dapat disampaikan kepada kami Perhalado untuk dapat kami lakukan perbaikan di warta minggu depan. Demikianlah warta kita di minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas segala berkat, kasih dan penyertaan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh datang kembali ke hadapan-Mu, membawa puji-pujian kami, syukur kami. Kiranya biarlah peribadahan yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing ini Tuhan tetap dalam penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan yang menyatukan kami sehingga segala peribadahan yang kami lakukan di rumah kami masing-masing boleh berkenan di hati Tuhan dan boleh menyenangkan Engkau Bapa. Tuhan, saat ini juga kami datang ke hadapan-Mu membawa segala pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini ada sedang dalam mengalami kesulitan oleh karena pandemi yang masih mewabah di negara kami ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya biarlah di dalam kesulitan mereka Tuhan yang menolong, Tuhanlah yang menjadi jawaban di dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, saat ini kami berdoa buat semua keluarga jemaat-Mu Tuhan. Kiranya berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan setiap harinya, agar mendatangkan sukacita di dalam setiap keluarga kami. Berkati setiap anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang penurut sama orang tua Tuhan. Tuhan, dan juga anak-anak kami yang masih di dalam sekolah, masih belajar online Tuhan, mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan dan semangat Tuhan di dalam belajar untuk meraih masa depan mereka. Dan juga kami menjadi orang tua, berkati kami Tuhan, agar kami boleh mampu mendidik anak-anak kami Tuhan sesuai dengan jalan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu mungkin saat ini dalam keadaan sakit.
Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat mereka, terkhusus buat Inang Hotma Borusia Lagan, di mana di hari-hari yang lalu Inang ini menjalani operasi pemindahan selang di dalam tubuhnya. Terima kasih Tuhan, karena operasinya boleh berjalan dengan baik dan Inang ini boleh kembali ke rumah Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Kami mohon Tuhan yang jamah Inang ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Inang ini boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan yang sempurna yang daripada Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan keluarga Amang Situa Hutahayan, di mana Tuhan di hari Kamis yang lalu Engkau memanggil ibunda tercinta dari Amang ini ke pangkuan-Mu. Tuhan, kami serahkan semua keluarga dan peparan dari Inang ini supaya tetap mengalami kekuatan, ketabahan dan penghemburan yang sejati yang daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, selama mereka di kampung, biarlah segala kegiatan mereka Tuhan di sana Tuhan yang memberkati, dan juga pada saat mereka juga pada pulang ke sini juga Tuhan, Engkau memberkati perjalanan mereka tiba di Delta Mas ini Tuhan dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dalam 1 minggu ini. Kiranya kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, sampai saat ini juga kami masih menjalani kehidupan kami di dalam masa new normal ini. Kami harus hidup berdampingan dengan virus ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hati yang taat Tuhan, untuk boleh menaati segala aturan dari pemerintah kami, sesuai dengan protokol kesehatan kemanapun kami pergi Tuhan, agar semakin mengurangi penyebaran virus ini Tuhan di negara kami ini, sehingga kami juga boleh bersuka cita dan tetap dalam keadaan sehat di dalam menjalani kehidupan kami, aktivitas kami setiap harinya. Juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini, biarlah pandemi ini Tuhan boleh cepat berlalu dari negara kami ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintahan kami, dari pemerintahan atas sampai ke bawah. Kiranya mereka boleh menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan kedudukan mereka Tuhan, agar mereka mampu membawa masyarakat ini Tuhan ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan Inang Pendeta kami. Urapi Inang ini Tuhan dengan urapan yang baru, sehingga dimanapun Inang ini boleh memberitakan firman-Mu Tuhan, disitulah nama-Mu yang dipermuliakan. Dan juga kami juga Tuhan jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami Tuhan Roh Kudus-Mu, agar hati kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, dan kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Terimalah Tuhan, ampunkan kami atas segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Pungwan Ama. Nama si bodoh aku tunasonangi, tuinganam ni tuakai. Kalau onro di sugena pangisinai, susah say susah dorison, barolo rohaki isuroniha sorangi sorangi
Gani daoku mabolong aki, apun Yesus ale aleki. Mabolongan abadia siang Yesus sonang sonang roh aki. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 178 ayat 1. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah Minggu hari ini, kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu, tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu, ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan masyarakat Israel, perayaan Hari Raya Pondok Daun adalah hal yang harus senantiasa mereka lakukan. Dengan merayakan perayaan tersebut, maka umat tersebut kembali diingatkan bahwa dahulunya mereka adalah pengembara. Ketika Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan orang Mesir,
Mereka hidup di dalam pengembaraan selama melewati padang pasir sebelum sampai ke tanah perjanjian. Dalam pengembaraan tersebut, mereka juga menghadapi berbagai ancaman. Ancaman yang berasal dari suhu yang ekstrim, siang, malam, ataupun ancaman kelaparan, ataupun rasa haus, atau ancaman yang berasal dari binatang buas, dan yang lain sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat, meskipun mereka diperhadapkan dengan berbagai ancaman tersebut, namun Tuhan Allah senantiasa menuntun perjalanan mereka. Tuhan Allah senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Itulah sebabnya di dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun, maka mereka diingatkan kembali bahwa kehidupan mereka tidak terlepas dari tuntunan dan penyertaan Tuhan Allah. Dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun, mereka juga diingatkan bahwa pada masa pengembaraannya tersebut, mereka tinggal secara berpindah-pindah. Mereka mendirikan pondok-pondok atau pondok daun sebagai tempat tinggal sementara mereka, beristirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian, dan pondok tersebut ditinggalkan alias tidak dipergunakan kembali. Berangkat dari kesadaran akan masa lalu mereka sebagai pengembara, maka itulah yang menggerakkan mereka untuk senantiasa bersukacita, mengingat bahwa kehidupan mereka sejak zaman nenek moyang, bahkan di saat mereka akan memasuki tanah perjanjian, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan Tuhan senantiasa hadir mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, kita adalah umat Allah. Kita adalah orang percaya. Kehidupan kita di dunia ini mengingatkan kita kembali bahwa kita juga adalah pengembara. Dunia ini bukanlah tujuan akhir yang hendak kita tuju ataupun yang hendak kita capai. Dunia ini diibaratkan seperti pondok daun yang gampang membusuk, gampang rusak, dan yang tidak kekal. Ketika kita hidup di dalam pengembaraan di tengah-tengah dunia ini, kita tentunya menghadapi berbagai ancaman, berbagai pergumulan yang tidak jarang menyebabkan penderitaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan pada hari ini kembali meneguhkan kita bahwa karya pemeliharaan yang Allah berikan tidak hanya Ia nyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ribuan tahun yang lalu, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari pada masa kini, Tuhan Allah senantiasa hadir membimbing dan menuntun kehidupan kita. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih merasakan dan mengimani tuntunan tersebut? Seandainya kita masih merasakan tuntunan dan penyertaan, dan juga bahwa Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah kehidupan kita, maka seharusnya apapun ancaman yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi,
apapun pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah pengembaraan kita di dunia ini, maka kita tidak akan pernah putus asa oleh karena kita mengimani Tuhan Allah senantiasa hadir menuntun kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Hari Raya Pondok Daun merupakan perayaan di mana umat pilihan Allah tersebut bersukacita. Mengapa mereka bersukacita? Karena pada masa perayaan tersebut mereka akan menuai apa yang selama ini mereka tanam di atas tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Selain itu, di dalam perayaan tersebut mereka juga melakukan ibadah. Artinya apa? Ketika mereka bersukacita, maka mereka mengingat Tuhan, mereka melibatkan Tuhan di dalam sukacita yang mereka rasakan. Tentunya, mengapa mereka bersukacita? Oleh karena mereka menyadari, mereka merasakan, mereka mengimani bahwa kehidupan mereka tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, bagi mereka, kehidupan mereka juga tidak terlepas dari peribadahan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita senantiasa melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita hadapi? Tidak hanya ketika kita menghadapi sukacita, bahkan di saat duka cita sekalipun, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, maka seharusnya kita melibatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah sebabnya, sebagai orang percaya, maka kita menyadari, kita mengimani bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari peribadahan kepada Tuhan. Kita selalu merindukan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu kepada Tuhan. Karena kita memahami, kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari campur tangan Tuhan, dari peribadahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya di saat kita beribadah, maka kita bersukacita dalam menghadap Tuhan Allah yang kita sembah. Dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun, di mana umat bersukacita dan beribadah dengan memuji memuliakan nama Tuhan, mengingat kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, umat juga diingatkan untuk memberikan persembahan di hadapan Tuhan Allah. Mereka memberi persembahan oleh karena mereka telah menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hal ini mengingatkan kita kembali bahwa ibadah, persembahan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kita beribadah menghadap kepada Tuhan Allah, mengingat segala berkat kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, yang membuat kita bersukacita oleh karena kebaikan yang Tuhan telah berikan. Maka itulah yang seharusnya menggerakkan kita dalam memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan yang Tuhan Allah berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita menyampaikan persembahan bukan agar menerima berkat,
tetapi kita menyampaikan persembahan oleh karena kita telah menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, di saat kita memberikan persembahan, hendaknya kita memberi di dalam sukacita, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan sungut-sungut. Kita memberikan persembahan dengan ketulusan hati, sesuai dengan berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita jujur terhadap diri kita sendiri. Apakah berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita? Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa kehidupan kami tidak terlepas dari tuntunan-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, ajarlah kami untuk senantiasa mengingat Engkau, menyatakan pujian syukur kami kepada Engkau melalui pujian persembahan yang kami berikan, kami nyatakan kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, ingatkan kami kembali sebagai orang percaya. Kami senantiasa mengingat penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Itulah yang menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkau memberkati seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan yang memberikan penghiburan bagi jemaat-Mu yang sedang berduka. Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan yang memberkati jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam studi mereka, yang memampukan mereka untuk menyelesaikan studi mereka dengan hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam mencari pasangan hidup. Tuhan yang menunjukkan pasangan hidup yang takut akan Engkau, sehingga kelak berdiri rumah tangga yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di tengah-tengah situasi pandemi ini yang tak sampai kapan ini akan berakhir, ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan kekuatan yang berasal dari Engkau di tengah-tengah situasi kami untuk menjaga kesehatan tubuh kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau hapuskan kami dari segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Seluruhnya hidupku
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera.